Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Sadewa akan segera tertibkan impor pakaian bekas ilegal atau balpres. Selain mempidanakan pelaku, Purbaya juga ancam akan masukkan importir nakal ke dalam daftar hitam secara permanen. Kementerian Keuangan akan mengeluarkan aturan baru untuk menutup celah kebijakan terkait impor pakaian bekas ilegal. Menteri Keuangan Purbaya Sadewa mengaku aturan terbaru tersebut akan dikeluarkan dalam waktu dekat untuk mendorong pembenahan impor dan mendukung industri dalam negeri. Purbaya pun memastikan akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran kebijakan impor yang akan segera diperbarui demi menekan masuknya barang ilegal. Kalau ilegal emang dilarang kan? Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi. Cuma udah ngeluarin uang buat musnahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Rencana pembenahan impor muncul setelah Menteri Keuangan memantau langsung sistem impor-ekspor CISA yang dimiliki Bea Cukai pada pekan lalu. Purbaya pun memastikan pihaknya akan tegas menindak segala bentuk pelanggaran yang masih terjadi hingga saat ini. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Rizky Solahuddin, Anyus melaporkan. Kementerian Sosial mulai membuka kembali pintu bantuan sosial bagi 7.200 penerima bansos yang sebelumnya dicoret karena terlibat judi online. Meski sudah direaktivasi, namun rekening penerima bansos tersebut belum termasuk dalam daftar distribusi untuk triwulan 4 2025. Lantaran masih berada di bawah pengawasan tenaga pendamping sosial atau PPATK. Para penerima manfaat yang sebelumnya dicoret karena terlibat judi online bisa bernafas lega karena pemerintah melalui Kementerian Sosial akhirnya kembali mereaktivasi. Dari total 600.000 penerima manfaat yang diblokir karena terlibat judi online, lebih dari 200.000 penerima telah mengajukan permohonan reaktivasi agar bisa kembali mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dari angka 200.000 jiwa tersebut, 7.200 penerima diantaranya dikabulkan Kemensos untuk bisa kembali menerima bantuan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan rekening penerima bansos tersebut belum termasuk dalam daftar distribusi untuk triwulan 4 2025, lantaran para penerima masih berada di bawah pengawasan tenaga pendamping sosial dan tim dari PPATK. Pihaknya akan memberikan sanksi tegas bagi mereka yang kedapatan kembali melanggar aturan penyalahgunaan bansos. Kalau nanti akhirnya diputuskan untuk mendapatkan bansos kembali, maka tentu ini kita minta benar-benar dimanfaatkan dengan baik dan akan dijadikan semacam pengawasan, ya, ditambah dengan pengawasan dari teman-teman pendamping dan juga tentu dari PPATK. Gus Ipul menambahkan saat ini puluhan ribu pengajuan lainnya masih dalam verifikasi ketat, di mana keputusan akhir akan diambil dalam waktu dekat setelah dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Ya pemirsa, Menteri Pertanahan Safri Samsudin bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan penertiban kawasan hutan di Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung. Kunjungan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas maraknya aktivitas tambang ilegal yang berada di dalam kawasan hutan. Berdasarkan hasil identifikasi di lapangan, ditemukan bahwa lahan yang dijadikan lokasi penambangan tersebut berada di kawasan hutan produksi seluas 262,85 hektar. Dan dimanfaatkan tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan. Temuan ini mempertegas adanya pelanggaran serius yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan potensi kerugian negara.
dengan beberapa kegiatan-kegiatan ilegal yang mengarah kepada pelanggaran hukum yang akan kita tindak lanjuti baik secara hukum maupun secara administrasi. Saya kira dalam hal ini negara tidak boleh kalah di dalam melaksanakan kegiatan ilegal ini. Pasca erupsi, 178 pendaki masih terjebak di Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Sementara itu, meski aktivitas Gunung Semeru mulai mereda, namun status gunung masih pada level 4 atau awas. Sebanyak 178 pendaki masih terjebak di Ranukumbolo, Gunung Semeru, Jawa Timur. Mereka terjebak saat erupsi terjadi Rabu sore. Seluruh pendaki dikabarkan berada di sisi utara Gunung Semeru yang jauh dari kawah. Ranukumbolo adalah danau kawah di atas permukaan laut atau berjarak sekitar 6 jam dari puncak Gunung Semeru via jalur pendakian Kalimati. Rencananya para pendaki yang terjebak akan dievakuasi oleh petugas pada Kamis pagi. Adanya sekitar 178 wisatawan pendaki yang ke Ranukumbolo dan tidak boleh bergerak dari sana, dan saya minta kalau besok aman agar mereka segera dievakuasi untuk turun dari Ranukumbolo. Sementara itu, meski aktivitas Gunung Semeru sudah berangsur mereda pasca erupsi, status Gunung Semeru saat ini berada di level 4 atau awas, yang merupakan level tertinggi gunung berapi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Tumpukan material lahar panas memenuhi jalur aliran lahar Sungai Leprak yang berada tepat di bawah jembatan Besuk Kobokan. Kondisi ini malah jadi tontonan warga yang penasaran dengan dampak erupsi Gunung Semeru. Puluhan warga memadati sepanjang jalur aliran lahar Sungai Leprak yang berada tepat di bawah jembatan Besuk Kobokan, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Kamis pagi. Tumpukan material lava panas memenuhi hampir seluruh jalur aliran lahar dengan bau belerang yang masih menyengat. Alih-alih menjauh, sejumlah warga malah mendekati tumpukan material lava lantaran penasaran dengan dampak erupsi Gunung Semeru. Petugas menghimbau warga untuk tidak terlalu mendekat lantaran kondisi material masih panas dan labil. Saya mau kepada seluruh masyarakat jangan terlalu dekat ke aliran lahar Semeru, dikarenakan ini kan masih panas juga dan ini juga masih labil untuk dilalui.